Baik banget. Ada yang killer, tapi yang killer ada yang ganteng. Namaku Atna. Aku Cita. Aku Eva. Adinda. Marsha. Namaku Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Saya dari Fakultas Hukum dan saya semester 3. Saya juga dari Fakultas Hukum dan saya juga dari semester 3. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga semester 5. Fakultas Hukum lagi ambil S2 Magister Kenotariatan. Alasan ambil hukum apa Kak? Karena ngikutin papa. Kalau aku nggak ada pilihan lain, Aku kebetulan ada tertarik sih, meskipun sedikit tapi tertarik. Soalnya pengen jadi notaris ceritanya, makanya ambil MKN. Menurut saya hukum itu sesuatu yang menarik karena itu adalah gabungan dari antara filsafat orang-orang itu bagaimana menciptakan aturan untuk menciptakan keseimbangan itu, dan pada sisi lain itu juga secara empiris itu melihat keadaan sosial masyarakat untuk menciptakan gimana hukum yang paling pantas ini. Jadi saya tertarik untuk pelajari hal itu. Kalau boleh tahu hukum di sini mempelajari tentang apa Kak? Di UNER sih ada 5 bidang hukumnya. Ada bidang hukum pemerintahan, bidang hukum bisnis, bidang hukum peradilan, bidang hukum internasional, sama bidang hukum bisnis syariah. kalau hukum sendiri itu mempelajari tentang segala hukum, karena di setiap bidang itu pasti ada ilmu hukum gitu. Banyak sih, ada hukum internasional, terus hukum pajak, hukum investasi, macam-macam sih. Apakah hukum ini sudah sesuai dengan passion Kakak? Sejauh ini iya. Sejauh ini ya lumayan lah. Udah lumayan sesuai passion. Untuk aku sendiri kalau passion masih mencari sih, tapi alhamdulillah masih nyambung-nyambung aja. Karena dari keluarga basicnya hukum semua, jadi menurut saya sih sudah cocok sama jurusan yang saya. Kalau passion saya itu sebenarnya psikologi. Saya itu juga cita-citanya jadi psikolog. Cuman karena pada waktu itu saya tidak bisa masuki psikologi, maka saya akhirnya pindah ke jurusan lain yang hukum yang masih ada relevansinya dengan hal-hal sosial seperti itu. Menurut Kakak, mata kuliah di hukum ini termasuk sulit atau mudah? Mata kuliah di hukum sendiri sih susah-susah gampang, tergantung dosennya juga, terus cara kita nyimaknya kayak gimana gitu. Iya sih, memang ada yang gampang, ada yang sulit. Relatif ya, jadi ada beberapa mata kuliah itu yang mudah, ada yang perlu dipelajari lebih dalam gitu. Saya bisa bilang antara sulit dan mudah. Terkadang ada memang matkul yang susah dan itu banyak hitung-hitungannya, karena saya yakin pasti anak hukum ini masuk hukum karena dari hitung-hitungan. Tapi tetap ada contohnya seperti hukum adat, agraria. Sedangkan yang mudah-mudah itu mungkin juga bisa dilogika lah berdasarkannya. Kalau boleh tahu yang termudah apa dan yang tersulit apa Kak? Wah, itu kalau menurut saya pertanyaannya subjektif ya. Kalau menurut saya paling mudah itu hukum HAM dan hukum pidana, karena itu masih bisa dilogika dan intinya kalau misalnya salah pasti mendapat hukuman. Sama HAM. Mungkin teknik pembuatan akta. Yang tersulit sejauh ini mungkin hukum waris ya. Sejauh ini yang udah aku ambil ya, itu hukum perdagangan internasional. Karena ya pakai undang-undang di Indonesia aja udah banyak kan, apalagi pakai yang di luar negeri. Kalau menurutku hukum acara perdata sih, misalnya ya gitu, apa hukum acara. Menurut aku yang tersulit itu waris, karena waris itu kan kayak keluarga gitu, hukum keluarga. Jadi keluarganya kalau ada banyak ya jelimet gitulah. Jadi susah ngitung-ngitung. Dengan paling susah itu karena ada aturan dari zaman-zaman dahulu itu seperti hukum agraria yang UU-nya itu dibuat tahun 1960. Lalu hukum adat yang memang itu tidak mengikuti aturan apapun, akan tetapi tetap berlaku, konsekuensi hukumnya itu ada. Itu yang paling susah menurut saya. Pernah ngerasa salah ambil jurusan nggak Kak? Enggak sih sejauh ini. Sering, dari semester 1 juga udah ngerasa salah jurusan, makin kesini juga semakin salah. Jadi kayak gitu. Gimana pun harus dilanjut, udah semester akhir. Waktu semester 1 saya merasa salah mengambil jurusan, soalnya pada dasarnya saya mengira bahwa di sini tuh mempelajari hukum secara sosial. Ya contohnya seperti UB, karena UB itu kan mereka belajar hukum itu berdasarkan data, sedangkan ternyata di sini itu normatif, sehingga itu lebih ke filosofis. Jadi kita mengikuti kata profesor, dan profesor itu kata-katanya akan dijadikan pengajaran ke depannya sampai semester terakhir. Karena saya tuh minatnya sosial, jadi saya merasa salah di awal-awal. Alhamdulillah sih kalau menurutku sih udah cocok dari awal ya. Jadi ya begitulah. Pendapat Kakak tentang dosen di hukum gimana? Killer atau biasa aja? Dosennya baik-baik, terus informatif, terus
sejauh ini bisa dipahami yang disampaikan. Ada yang baik banget, ada yang killer, tapi yang killer ada yang ganteng. Ada yang kewo juga kalau Bapak nonton. Terus saya selama saya semester 3 sampai semester 3 ini menurut saya dosennya baik-baik semua sih. Ya mungkin menurut saya bukan killer, cuman memang dia wataknya seperti itu. Jadi mengharapkan bahwa mahasiswa itu mendapat pengajaran yang baik, jadi lebih tegas daripada dosen yang lain gitu. Mungkin ya paling killer ya seperti itu, cuman selama ini saya tidak pernah menemukan dosen killer. Ya sama ya, kalau buat yang dosen yang terlalu kayak killer gitu sebenarnya gak banyak juga sih, cuman ya mereka tegaknya kerasnya itu ada maksud tersendiri gitu, jadi bukan asal emang jahat gitu. Yang kakak ketahui tentang prospek kerja di hukum gimana? Menurut saya prospek kerja paling luas itu antara akuntansi, manajemen, dan hukum. Terutama hukum. Hukum itu kalau saya lihat banyak orang yang kerja di bank itu juga lulusan hukum. Banyak juga orang yang kerja di kementerian, di pemerintahan itu lulusan hukum. Bahkan yang paling banyak itu hukum, kalau nggak sosial. Menurut saya prospek kerjanya itu sangat luas. Jadi itu bisa jadi pilihan bagi orang yang memang ingin belajar gampang dan kerjanya juga gampang, karena hukum ini sangat santai sekali. Prospek kerja di hukum itu luas karena hukum semua bidang itu pasti mempunyai memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak hanya bisa jadi jaksa atau hakim, tapi kita juga bisa jadi penasehat hukumnya perusahaan kayak gitu. Mungkin orang-orang taunya kan hukum itu pasti jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, tapi di setiap bidang apapun itu pasti butuh tim legal, jadi dibutuhkan lah mana-mana. Insya Allah ini. Kebanyakan alumni hukum di sini bekerja di mana, Kak? Kalau yang saya tahu PNS juga banyak, notaris juga banyak, ada yang jadi menteri juga, ada yang jadi penyanyi, Ari Lasso, terus ada yang jadi artis juga banyak. Itu kalau menurutku yang kayak apa sih, ya yang sekundari lah. Kalau yang primer itu ya pasti jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, jadi notaris, jadi konsultan hukum, jadi ya strategis yang biasanya di industri-industri itu juga orang-orang hukum. Mungkin banyak di kantor advokat, ada juga yang di kantor notaris, terus di BPN juga ada. Jaksa, hakim, notaris, terus jadi dosen kita gitu. Kalau kakaknya sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa? Saya cita-citanya itu karena di bidang sosial, saya tuh pengen jadi diplomat. Tapi itu cita-cita besar saya. Tapi kalau misalnya yang realistis saja mungkin jadi kerja jadi staf gitu di kementerian atau di pemerintahan. Aku lebih seneng cita-cita bekerja di kejaksaan ya, jadi PNS jaksa. Insya Allah sih pengennya jadi notaris gitu. Jadi harus melalui magang dulu, terus ada ujian kode etik dulu kayak gitu. Kalau aku sendiri sih pengennya antara corporate lawyer, kalau enggak di notaris. Cuman dari keluarga sendiri nyuruhnya notaris kayak gitu. Kalau saya antara notaris atau di bank atau dosen, we never know. Sejauh ini planningnya masih jadi notaris, cuman meskipun kalau ganti mungkin nggak jauh-jauh dari hukum bisnis sih.